Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kalau hamba-Mu masih diberi kesempatan terus untuk bisa menabur firman, kami bangga punya Allah yang luar biasa ketika kami bisa melupakan, mengampuni setiap kesalahan orang yang menyakiti kami, maka kami juga melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kesaksian yang luar biasa. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu juga. Engkau juga memberkati setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, suara saya terdengar jelas ya. Kita percaya bahwa kalau melihat kesaksian yang seperti itu, kita kagum ya dengan cara Tuhan, bagaimana tidak mudah ya. Tapi yang pasti seperti renungan saya tadi pagi, bahwa di setiap kenyataan hidup kita ini ada Tuhan di atas alam semesta yang tidak pernah tidur, melihat setiap penderitaan anak-anaknya. Jadi kita jangan berpikir untuk pernah membalas, karena memang dalam kehidupan ini setiap kita akan menikmati satu kemenangan bersama Tuhan. Seperti Bu NN menghadapi semua ini, dia tidak mudah, saudara. Ya, dia tidak mudah menghadapi perjalanan di mana dia harus melihat betapa banyaknya stok ya. Kalau stok emas masih nggak apa-apa ya, stok deposito. Tapi ini bukan stok apa, saudara ya? Stok di mana suami punya simpanan, punya wanita idaman lain yang tidak mudah ya. Tapi kita percaya hari ini yuk kita akan belajar tentang bagaimana forget and forgive ya. Kita percaya kalau dalam kehidupan ini ada yang namanya melupakan dan untuk mengampuni. Yuk kita lihat dulu bagaimana kalau kita hari ini mau belajar ya untuk melupakan dan mengampuni. Buka di 1 Korintus dulu ya, 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Bagaimana kita bisa memiliki wadah seperti Bu NN tentang kesaksian hidupnya yang begitu membuat kita kagum, yaitu ketika satu hal. Ada definisi di 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Ketika saya siapkan ayat ini, Tuhan ingatkan satu hal ya, di mana kita hari-hari ini melihat, yuk kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kalau namanya tidak menyimpan itu berarti melupakan dan mengampuni. Tapi berapa banyak orang yang sampai hari ini ketika disakiti, kita itu cenderung ketemu orangnya, mungkin saudara sakit hati sama Pak Fran. Mungkin kalau ketemu Pak Fran, saudara bisa ngomong gini, halo Fran, shalom Fran, ya. Tapi dalam hati saudara, kurang ajar ini modelnya, sudah jelek, nggak tahu diri. Tangkep ya saudara, kita semua hari ini jujur, kita ini mungkin saudara bilang gini, saya ini sehat Bu Eli, saya tidak punya sakit apa-apa. Tapi coba setiap kita yang bergabung di Zoom malam ini, koreksi. Kita ini punya sakit hati enggak? Itu penyakit yang fatal loh saudara. Orang yang merasa diri sehat, tapi punya penyakit sakit hati, suatu kali pasti kena kanker saudara. Suatu kali pasti kena penyakit dan penyakit itu pasti fatal. Tahu-tahu sudah stadium akhir. Tadi kita ngobrol-ngobrol ya setelah pelayanan. Saya bilang gini, gimana ya kalau dapat suami misalnya. Kamu mau nggak suami ya baik tapi pelit gitu ya. Saya ini ingat kesaksian dari mana seorang teman baik saya juga.
Hari itu karena mendapat suami yang pelit, enggak selingkuh saudara, tapi pelit ya. Kalau misalnya mau beli makanan, gini, aku kepingin makan ini, suaminya bisa bilang gini, buat apa sih beli makan enak-enak, toh makan enggak enak, makan enak yang mahal, semuanya bakal dibuang jadi katanya gitu ya. Jadi saking pelitnya suaminya sampai dia ini memendam sendiri, tahu-tahu sakit hati, tiba-tiba divonis kanker sudah stadium akhir dan kemudian meninggal, saudara. Tidak lama, saudara. Nah, dari situ kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kita sehat. Tapi sakit hati itu racun yang manjur yang mematikan hidup kita loh. Makanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini bergabung, yuk yang pertama forget and forgive, itu definisi dari kasih. Yang pertama yaitu buka PowerPoint-nya, sabar menghadapi segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Sehingga ketika kita disakiti walaupun berulang kali, kita cuma bilang gini, ya kasih itu kan definisinya Allah sendiri menyuruh kita sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Ya sudah, kalau punya suami pelit, punya suami lagi selingkuh seperti Bu NN, stoknya sampai banyak. Ya Tuhan bilang gini, kasih itu apa anakku? Sabar dan menghadapi segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu sabar, saudara, menghadapi saudaranya yang menyakiti, menghadapi difitnah tante Potifar, menghadapi juru minuman. Kira-kira Yusuf itu sabar menghadapi segala sesuatu? Bukan hanya menghadapi, tapi dia rela. Sekalipun difitnah dia tidak salah, dia rela menanggung segala sesuatu. Seharusnya saya tahu, Yusuf itu banyak disakiti, banyak kepahitan. Tapi ketika dia punya respon yang benar, forget and forgive, maka dia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri. Yang kedua, definisi kasih itu apa? Murah hati. Kalau kita murah hati, berarti dalam hidup ini yang Tuhan mau dengan definisi kasih, ibu-ibu semua yuk banyak memberi. Kalaupun tidak diperhatikan, terus memberi. Namanya murah hati, memberi kasih, memberi pengampunan, memberi perhatian. Sekalipun kita pada posisi tidak diperhatikan, kita mungkin hari ini dianggap sama keset sama suami. Ada berapa banyak istri-istri yang tadi sebelum saya khotbah, ada yang konseling, Bu, nangis. Kenapa Ibu? Saya ini sudah tidak kuat. Saya ini tidak pernah dicintai suami, Bu. Sadar ya, Bu. Nah, itu khotbah kita minggu depan. Hidup ini bukan tentang cintanya suami sama ibu, tapi hidup ini tentang cintanya Tuhan sama ibu. Jadi tidak usah dibingungi. Cinta suami bisa berubah, tapi hidup ini ada cintanya Tuhan tentang cintanya Tuhan sama kita. Kalau kita tidak dicintai suami, tapi kita punya cinta Tuhan, kita ini akan merasakan kasih Bapa yang jauh lebih besar. Dan percayalah, berbicara cintanya Bapak sama anak, itu pasti akan memulihkan semua yang buruk. Apa yang kita alami hari ini tidak selamanya, karena hidup ini berbicara tentang cintanya Tuhan sama kita. Kalau cintanya suami sudah berubah, sepanjang cintanya Tuhan sama kita tidak berubah, suatu kali dia pasti berikan anggur yang manis. Dia akan berikan pembelaannya buat hidup saudara dan saya. Contohnya murah hati itu siapa? Abigail. Abigail itu memberikan kasih, memberi pengorbanan,
yaitu kepada suami yang bengis bebal, memberi pertolongan. Abigail itu contoh murah hati. Kalau sabar menanggung, contohnya Yusuf. Kalau kita mau hari ini seperti Abigail, maka kita rela memberi. Bayangin, punya suami bengis bebal, tapi Abigail ini rela murah hati. Kalau tidak berbicara murah hati, dia nggak bisa forget dan dia nggak bisa forgive. Tapi karena dia berbicara kasih itu murah hati, maka dia punya kerelaan untuk berkorban. Sekalipun untuk berkorban, apa yang dia dapat yaitu kebebalan dan kebengisan suaminya. Tapi Tuhan diam enggak? Suatu kali Abigail melihat jerih payahnya yang diperlakukan dengan bebal dan bengis dari suami yang sudah dikorbankan, yang sudah diberi kemurahan hati. Kira-kira dia tidak mendapatkan sesuatu dari suaminya, tapi bukan tidak dari Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan memberikan enggak pembelaannya, suaminya. Makanya dari tadi kita bahas tentang suami, kita bilang gini, makanya ya suami-suami ada dua. Kalau berani bengis bebal sama istri yang sudah murah hati, nanti pilihannya kembali ke rumah bapak atau kembali kepada rumah istri. Lah ke rumah istri yang mana ya? Tentu pasti istri yang sah, yang pertama. Jangan takut. Kalaupun lihat yang Nabal itu kembali ke rumah bapak, dan Tuhan tetap memperhitungkan Abigail, tidak dibiarkan seorang diri, dia berikan pengganti suami yang bengis dan bebal, yaitu Raja Daud. Ibu-ibu hari ini siapapun kita, yuk yang pertama sabar, yang kedua murah hati, yang ketiga apa saudara definisi kasih? Tidak sombong dan memegahkan diri. Contohnya siapa yang tidak sombong? Daud. Daud itu forget and forgive dengan Saul. Terbukti apa? Daud tidak pernah membalas Saul dengan yang jahat. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Bayangin, kalau Daud tidak bisa melupakan apa yang diperbuat Saul dan dia tidak bisa mengampuni, hari itu juga kesempatan itu ada untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan. Bahkan kalau saudara baca, Daud itu bisa memberkati keturunan daripada Saul. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, percayalah, hari ini kita mau sebagai anak Tuhan belajar untuk menjarah berkatnya Yusuf, yaitu sabar. Berkatnya Abigail, dapat Raja Daud, Yusuf jadi Perdana Menteri, murah hati. Berkatnya Daud, yaitu dia menggantikan Saul, dia tidak sombong dan memegahkan diri. Sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas, tapi Daud memilih forget and forgive. Dan Tuhan memberikan upah. Bahkan Daud sangat memperhatikan keturunan Saul. Jujur, kalau orang tidak bisa melupakan perbuatan jahat, dia tidak akan pernah memberkati musuh-musuhnya. Yang keempat yaitu tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Contohnya siapa? Hari ini jangan pernah marah. Setelah marah, mungkin sesaat marah boleh. Namanya daging dicubit, disakiti boleh. Tapi yang paling fatal, setelah marah, berhentilah untuk menyimpan kesalahan orang lain. Setelah kita marah, maka kita ambil langkah forget and forgive. Marah sesaat, tapi kita kemudian sadar. Contohnya siapa? Hana terhadap Elkana dan Penina. Khususnya ketika Hana menghadapi Penina, walaupun bagian daripada Hana dibagi, mendapat bagian yang sedikit dari Hana, disakiti dari tahun ke tahun, tapi Hana tidak marah dan dia tidak menyimpan kesalahan daripada Penina. Akibatnya Tuhan memberikan bonus, enggak? Dapat anak
keturunan, yaitu nabi yang besar. Dari contoh ini, waktu semua, mulai dari Yusuf, mulai dari Hana, mulai dari Daud, mulai siapa lagi, Abigail. Ini sudah 4 tokoh yang saudara lihat apa yang mereka lakukan saat disakiti. Mereka memilih forget and forgive. Tidak main-main, makanya jangan anggap sepele arti pengampunan dan melupakannya. Seringkali kita berkata mengampuni, tapi kita nggak bisa melupakan. Tiap kali iblis ingatkan perbuatannya, saudara terus sakit hati. Nah, kalau kita sudah melupakan dan kita sudah mengampuni, itu jujur jadi satu paket, kita bisa move on secara hati. Kenapa? Karena ketika saudara belajar dari contoh-contoh Alkitab ini, mereka mengalami disakiti hati itu tidak main-main. Saudara lihat ya, Yusuf itu disakiti saudara orang terdekatnya, difitnah, itu sakitnya luar biasa. Tapi di balik rasa sakit daripada Yusuf ada promosi. Di balik rasa sakit daripada yang namanya Abigail, walaupun dengan kebengisan dan kebebalan suaminya, Tuhan memberikan ganti, yaitu seorang raja. Tuhan memberikan bonus. Tuhan mengangkat hidup Abigail yang rela. Kira-kira kalau hidup dengan suami yang bengis dan bebal itu menderita. Pasti. Nggak mungkin kita hidup bisa happy-happy, saudara. Bengis, bebal. Mungkin sudah pelitnya luar biasa, mulutnya kasar. Sudah gitu mungkin KDRT, mungkin tidak menghormati istri. Tapi waktu memberikan hati pengampunan dan melupakannya, di situ Tuhan memberikan bonus. Hana, kita belajar juga dari Daud. Nah, kita belajar. Yuk, bagaimana yang pertama forget? Kita baca Imamat ya 19 ayat 17 sampai 18. Siapapun hari ini saudara yang bergabung malam ini, kalau saudara punya hati yang terluka, ini waktunya saudara dengan Tuhan berurusan untuk segera membereskan. Supaya apa Bu Eli? Supaya berkatnya Tuhan itu tidak hilang. Rugi besar kalau kita hari ini tidak bisa melupakan perbuatan orang yang menyakiti kita. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca sama-sama. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu ya, termasuk suami, termasuk mertua, ipar ya, orang terdekat, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Lihat ya, jangan mendatangkan dosa kepada diri kita karena dia. Gara-gara perbuatan dia yang jahat, seharusnya yang berdosa pasangan hidup. So, kita jujur sebagai istri atau suami, kalau pasangan kita menyakiti kita, yang berdosa itu siapa? Jelas pasangan kita. Tapi ketika kita tidak bisa forget dan kita tidak bisa forgive, kita simpen yang namanya kepahitan di dalam hati kita, maka seharusnya yang berdosa itu pasanganmu, tapi kita ikut menjadi berdosa. Tangkap ya, karena saudara berdosa mengotori hatimu dengan sampah kepahitan. Apa yang cuman boleh diizinkan di dalam hatimu, firman Tuhan berkata apa? Hendaklah damai, sejahtera, dan kasihmu itu aja yang boleh bertahta di dalam hati orang benar. Jadi nggak boleh yang namanya kepahitan, kebencian, marah, dendam, itu tinggal di dalam hati kita. Kalau kita nggak bisa mengampuni dan melupakan, maka sebenarnya yang berdosa itu orang yang menyakiti, tapi Tuhan bilang gini, ya dua-dua sama-sama berdosa. Itu arti ayat itu. Jadi jangan mendatangkan
dosa kepada diri kita hanya karena perbuatan orang yang menyakiti. Makanya hari ini jangan, yuk berikutnya. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti siapa? Dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini surat cintanya Tuhan malam ini buat setiap kita yang bergabung malam ini, supaya kita ambil posisi untuk melupakan, forget it. Apapun yang dilakukan tidak perlu diingat-ingat. Kenapa? Yang pertama yaitu jangan membenci. Kalau kita benci, nggak pernah bisa melupakan. Hati ini nggak boleh diisi dengan sampah. Yang kedua, jangan menuntut balas. Orang menuntut balas itu nggak terima. Duh, Bu Eli, saya nggak terima uang saya dibawa kabur, Bu Eli. Saya nggak terima sama pelakor, Bu Eli. Saya nggak terima, seolah-olah pelakor itu jauh lebih hebat. Bisa mempengaruhi suami saya sampai nggak pulang. Saya nggak terima sama wanita tobat, Bu Eli, lagi pergi jalan-jalan ke luar negeri. Sementara saya nggak pernah diajak ke luar negeri. Nah, ini akan menimbulkan celah. Kalau kita merasa diri kita hanya menuntut balas dan kita tidak terima, maka kita tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan orang yang menyakiti kita. Jelas, jangan membenci, jangan menuntut balas, dan jangan dendam. Orang yang dendam itu tidak bisa legowo, tulus, sudahlah. Hari ini kalau saudara disakiti tingkat tinggi dengan raja tega, mungkin seperti kesaksian Bu NN, suaminya raja tega, yang Tuhan mau pesan firman, jangan dendam, jangan menuntut balas, jangan membenci, sebaliknya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada ndak orang itu nyakiti dirinya sendiri? Ada ndak, saudara? Sampai Tuhan itu memberikan satu gambaran. Kalau kamu sakit hati, kalau kamu ndak pernah melupakan orang yang menyakiti hatimu, maka kamu juga sedang menyakiti hidupmu sendiri. Makanya 3 hal yang harus kita hindari kalau kita mau melupakan, yaitu yang pertama, jangan membenci, jangan menuntut balas, ndak terima. Yang ketiga, jangan dendam, hati harus legowo, tulus sesaat. Ya sudah, Bu Eli, suami saya mengatakan saya itu mukanya jelek, sudah tua, istri yang ndak ada gunanya. Nggak apa-apa, sudah Bu Eli, baik mertua saya juga menghina saya. Katanya saya menantu yang bego, menantu yang nggak bisa apa-apa. Namanya orang sudah belajar untuk melupakan dan mengampuni, maka kita akan tulus. Nggak apa-apa Bu Eli, saya terima semua fitnaan, semua rasa sakit ini. Aku percaya bahwa Tuhan nanti yang akan membela, mengubah suamiku, mengubah mertuaku yang galak ini menjadi baik. Itu ciri orang yang bisa melupakan dan mengampuni. Coba kalau saudara tidak bisa melupakan, mengampuni, maka isinya apa doanya? Kutuk, saudara. Tuhan, aku berdoa buat mertuaku supaya mertuaku hari ini kena kutuk, supaya mertuaku hari ini dihajar, supaya mertuaku hari ini ngalami kesulitan, suamiku bangkrut, suamiku kena stroke dan sebagainya. Tapi malam ini kita percaya, yuk siapapun yang bergabung malam ini, mulai ambil keputusan, aku tidak mau benci. Sekalipun suamiku seperti Bu NN itu, aku belajar
belajar nggak mau benci, aku nggak mau lagi menuntut balas dan dendam. Biarin, semua ini haknya Tuhan yang akan membalas dan membela hidup saudara. Nah, forgive. Yuk kita baca di 1 Korintus 13 ayat 3. Itu yang pentingnya hari ini kasih. Saudara, jangan anggap remeh orang yang nggak bisa mengasihi dan mengampuni. Lihat ya, baca. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Lihat ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berapa banyak orang berpikir ya, terutama ada satu orang yang berkata gini, Bu, kalau agama saya itu yang paling penting itu adalah membagi-bagi hidup amal itu nanti akan menikmati banyak keuntungan. Tapi kalau kita suka amal, kita suka ke panti asuhan, kita suka bantu orang fakir miskin. Lihat ya, sekalipun membagi-bagi segala sesuatu, bahkan saudara rela mati berkorban untuk dibakar sekalipun, artinya pengorbananmu sudah besar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka firman Tuhan ini ngeri loh saudara, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Semua yang saudara lakukan dengan amal, dengan nolong orang, berkorban, melayani Tuhan, berkhotbah, tapi kalau dalam hidupmu tidak bisa mengampuni, mengasihi, maka semuanya berbicara nol. Kalau tidak ada sedikit pun faedahnya, berarti sama saja jeripayasmu hanya nol di hadapan Tuhan. Makanya kenapa yang namanya Yusuf, Abigail, Hana, Daud itu menikmati bukannya nol, tapi mereka menikmati upah yang besar karena mereka belajar melupakan dan mengampuni. Yuk kita lihat bagaimana mengasihi, buka 3 hal. Yang pertama, Amsal 24 ayat yang ke-29. Buka PowerPoint-nya. 3 hal hari ini. Kalau kita mau ambil keputusan untuk mengasihi, baca. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatan. Dunia mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita sebagai anak Tuhan hari ini, jangan membalas orang jahat menurut perlakuan dan perbuatannya kepada kita. Makanya banyak istri yang saya kasih tahu, jangan membalas. Suamimu selingkuh, ya jangan dibalas selingkuh. Kalau kita sudah melupakan dan mengasihi hari ini, maka kita tidak akan pernah membalas suami kita. Suami yang sudah tidak setia, istri yang sudah tidak setia, belajarlah. Kalau kita sudah mengampuni, maka kita akan tetap setia. Apapun suami kita, kita akan tetap berbuat baik. Kita akan tetap setia berbuat baik kepada mertua, kepada orang yang menyakiti hidup kita. Hari ini kita tidak akan pernah menyimpan kepahitan. Aduh, maaf ya sebentar. Ini baterai saya mati. Yang kedua, coba dibuka PowerPoint-nya, Ailing. Baterai saya habis. Sudah, untung sudah terakhir. Yuk, lihat PowerPoint yang kedua. Fran, tolong dibacain, Fran. Saya nggak bisa lihat. Baterai saya mati tiba-tiba. Ya, tolong ya, Fran. Bacain Amsal 25 ayat 21. Untung ada PowerPoint-nya. Amsal 25 ayat 21. Amsal 25 ayat 21 ya. Amsal 25 ayat 21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ya. Jadi berilah makan dan minum, artinya apa? Memberi.
Ya, hidup yang memberi itu gimana, saudara? Hari ini kita percaya kalau kita punya musuh, maka yang kedua, ketika kita punya hati yang mengampuni, mengasihi, maka kita akan tetap memberi kasih. Kita tidak akan tahan-tahan. Misalnya sebagai istri, kalau suamimu galak, hari ini pulang kerja, tetap sambut dengan senyum, tetap berikan senyuman yang terbaik, tetap layani dia dengan kasih. Jangan lagi hitung-hitungan karena dia jahat sama saya, maka saya juga akan memperlakukan dia persis seperti apa yang dia lakukan. Nah, ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yaitu adalah panjang sabar. Fran, baca Amsal 19 ayat 11. Baca Amsal 19 ayat 11. Amsal Bagaimana 19 hidup mengasihi? Ya, baca ya, Fran. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, lihat ya, hari ini kalau kita sudah punya hati yang mengasihi, maka apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita ini panjang sabar dan memaafkan. Itu satu pujian yang luar biasa. Hari ini tidak gampang, saudara. 3 hal ini yang sedang kita kejar dari hidup orang benar. Jangan membalas orang jahat. Ya, menurut perlakuan dan perbuatannya, itu ciri orang yang sudah mengasihi, melupakan. Yang kedua, berilah makan minum kepada musuh. Tidak usah memberi yang ular, memberi perlakuan yang buruk, tapi kita tetap memberi kasih, memberi perhatian kepada suami yang sudah tidak perhatian, memberi satu pelayanan yang baik, memberikan senyum, semua. Jangan banyak menuntut, tapi belajar untuk memberi. Itu ciri orang yang sudah melupakan dan hari ini kau sanggup mengasihi. Yang ketiga, yaitu panjang sabar. Orang kalau bisa mengasihi, disakiti bertahun-tahun, dia akan tetap berkata, aku mau panjang sabar. Sabarnya bukan hanya setahun, sabarnya bukan 2 tahun. Sabarnya itu panjang, untuk kurun yang panjang. Bahkan ketika dia sabar, dia akan bisa otomatis memaafkan setiap pelanggaran. Itu sebabnya yuk kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah mau kalah dengan kejahatan, tapi kita mau mengalahkan kejahatan siapapun yang menyakiti kita hari ini dengan kebaikan, yaitu dengan forget and forgive. Dengan jangan membalas, beri makan dan minum, memberi kasih dengan panjang sabar, maka kita sedang melakukan sesuatu yang mendapat pujian di mata Tuhan. Yang terakhir, Aileen buka PowerPoint saya karena handphone saya masih mati. Ya, bagaimana yang terakhir? Yuk Fran, siap-siap habis gini. Yang terakhir, bagaimana bagian kita sebagai anak Tuhan, yaitu untuk melakukan yang terbaik buat orang-orang yang menyakiti kita. Aileen buka PowerPoint-nya. Apa bagian kita? Yaitu memberi atau lepaskan yang baik kepada musuh. Tidak ada lain hari ini, setelah selesai Zoom ini, cara yang paling baik ketika kita mau membalas yang baik dengan forget dan forgive, yaitu berdoalah mulai sekarang buat orang yang menyakiti kita. Berkati. Dalam arti berkati gimana Bu Eli? Saya setiap hari selalu memberkati wanita tobat. Saya cuma berdoa, Tuhan ampuni dia, berikan dia jodoh pekerjaan yang baik, supaya hidupnya seperti Bu NN tadi doanya. Lihat ya, Bu NN itu bisa melihat dampak kuasa doanya luar biasa. Ketika dia berdoa, memberkati musuh, dan dia tidak lagi jemu-jemu berbuat baik. Sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Kita mau hari ini melakukan yang gampang-gampang aja buat Tuhan. Berdoalah bagi musuh,
mulai mendoakan, memberkati, dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itu sebabnya ketika 3 hal ini saudara bisa melakukan. Banyak orang sering kali berkata mengampuni. Ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, saya nggak bisa mendoakan yang baik buat wanita tobat. Buat suami saya bisa, tapi kalau untuk wanita tobat itu terlalu sakit. Sehingga ketika saya berkata saya bisa mengampuni, tapi senyatanya saya berdoa, tapi saya tidak bisa mengucapkan kata berkat. Nah, ini belum sepenuhnya forget and forgive. Kalau orang sudah tulus, maka dia akan berdoa setiap saat buat orang yang menyakiti, bahkan doanya memberkati, bahkan kalau itu adalah mertua dan pasangan kita, maka kita tidak akan pernah berhenti berbuat baik. Itu ciri-ciri orang yang hari ini bisa forget dan forgive. Yuk kita lihat PowerPoint-nya di mana quote, kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama quote. Malam ini kita akan melihat kalau kita kepingin hidup diberkati seperti Yusuf, seperti Hana, ya, dapat keturunan yang luar biasa, seperti seorang Daud. Kita percaya malam ini kita akan melupakan dan mengasihi orang-orang yang menyakiti kita tanpa ada syarat apapun. Nggak usah hitung-hitungan lamanya. Yuk baca sama-sama. Melupakan dan mengasihi musuh adalah langkah apa, saudara? Tertepat saat disakiti. Itu sebabnya malam ini 3 hal apa, saudara? Di review sedikit bagaimana kita mau melakukan seperti siapa? Sabar, menanggung segala sesuatu, ya. Yang kedua yaitu sebagai Abigail, murah hati yang terkenal. Daud yaitu apa, saudara? Hidupnya dibuka Ailing, PowerPoint-nya saya nggak bisa lihat, ya. Seperti Daud yang itu tidak sombong, tidak memegahkan diri, walaupun dia punya kesempatan untuk menjatuhkan Saul, tapi itu tidak dilakukan. Yang keempat yaitu Hana tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Forget, yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, forget apa, saudara? Kita baca satu persatu, yaitu jangan menyimpan benci, ya, tidak menuntut balas, yaitu. Dan yang ketiga, jangan dendam. Jangan banyak hari ini merasa tidak terima. Yang terakhir yaitu forgive. Ingat ya, kasih itu yang paling besar. Kalau saudara tidak pernah melakukan kasih, maka hidupmu 0. Tapi waktu kita hari ini forget dan forgive, pastikan semua berkat-berkat yang Tuhan siapkan sudah besar itu akan kita jarah. Jangan membalas yang jahat. Ya, walaupun jahat seperti apa enggak usah dibalas. Belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk panjang sabar dan memaafkan setiap pelanggaran itu tanpa batas waktu. Panjang sabar sampai waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Akan ada banyak orang-orang yang diberkati setelah mendengar khotbah ini, karena kita sedang menjarah bagaimana kita melepaskan pengampunan, melupakan. Orang kalau sudah lupa itu amnesia, enggak usah diingat-ingat. Duh, perbuatannya kok seperti ini, enggak usah. Tapi belajarlah malam ini, yuk kita enggak mau ingat-ingat. Bu Eli, tapi terlalu kepahitan. Dulu saya selalu mengingat perbuatan wanita tobat sampai hidup saya enggak bisa move on. Hidup saya enggak melihat terobosan. Ketika saya sudah move on, maka hari ini saya melihat bagaimana Tuhan pakai hidup saya. Ya, ada satu kesaksian bagaimana seorang ibu yang benar-benar disakiti. Sampai dia berkata, Bu, sampai mati aku enggak bisa melupakannya.
Tapi suatu kali saya cuma berkata gini, Bu, ayo ngampuni aja, ngampuni. Sudahlah, kalau kita tidak bisa mengampuni, kita ini berdosa loh di hadapan Tuhan. Bu, sudah keterlaluan, tidak apa-apa. Hari itu ketika dia ambil keputusan, dia segera switch, saudara. Hatinya yang luka, dia minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan, supaya aku jadi orang yang amnesia. Aku tidak mau Tuhan, ingat-ingat kesalahan orang yang nyakiti hidupku sampai membuat aku menderita hari ini. Dan ketika dia ambil keputusan, dia melupakan dan dia mulai mengasihi, mengampuni. Dia mulai memberikan apa yang hari itu tidak bisa dia lakukan. Dia mulai kirim makanan, dia mulai WhatsApp minta maaf. Bahkan ketika dia minta maaf, dia dimaki-maki. Dia berkata gini, makanya kamu ini minta maaf karena hidupmu susah kan? Makanya kamu ini hidupmu hari ini ngalami prahara kan? Kamu muka tebal kan? Minta maaf. Dan dia bilang gini, ya sudah, dia mau nganggep aku apa aja, yang penting aku sudah mau melupakan, mengasihi, makanya aku mau melakukan yang terbaik. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lakukan di balik, saudara. Hari itu yang menyakiti hidupnya bangkrut sampai krut, saudara. Ibu ini yang senyatanya dihina, bukan siapa-siapa, ibu ini diangkat Tuhan menjadi orang yang sukses, saudara. Yuk malam ini kita mau menjara berkatnya Tuhan. Jangan pernah tahan lagi yang namanya pengampunan dan melupakannya. Malam ini juga ambil keputusan, lupa dan segera memberi kasih, mengasihi, lupa dan memberi. Jangan sampai saudara lupa, tapi saudara tidak berbuat apa-apa. Tetap lakukan. Paling tidak itu tadi. Bu, saya tidak bisa beri apa-apa, kue, apapun. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa memberi kue, memberi doa, memberi berkat. Terus lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Frans, yuk nyanyi lagu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Yes, terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa malam ini di mana Engkau hadir di dalam setiap rumah-rumah, Engkau tahu Tuhan hati kami yang saat ini Tuhan, hati yang kecewa, hati yang terluka, hati yang sakit dengan perbuatan orang yang jahat kepada kami. Kami tidak mau Tuhan akibat perbuatan orang lain berdosa ketika respon kami sakit hati, sekalipun kami terlihat tidak membalas, tapi waktu kami tidak bisa melupakan, maka kami sedang menciptakan dosa di dalam hidup kami. Kami sedang menciptakan banyak penyakit di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini menjadi rema. Malam ini juga bukan hanya di bibir. Saudara yang punya kepahitan, saudara bisa taruh tangan di dada. Tuhan mau kita semua bukan hanya sekedar di bibir berkata, Tuhan, aku mau mengampuni. Tapi ketika saudara melihat orang itu, dan ketika iblis memperlihatkan perbuatannya yang jahat, saudara mulai gelisah. Saudara mulai merasa bahwa saudara tidak bisa melupakannya. Tapi malam ini Tuhan mau ambil alih semua yang rasa sakitmu, sampah itu. Tuhan mau berkata gini, nak, ini waktunya engkau buang. Tidak seharusnya engkau simpan bertahun-tahun, itu virus, penyakit yang membahayakan. Mulai forget and forgive. Dan berbicara forgive, Tuhan berkata seperti ini, hendaklah engkau memberi kasih. Engkau tidak bisa hari ini menuntut untuk mendapat kasih. Tapi ketika engkau forget dan forgive, engkau akan memberi doa, memberi perhatian, memberi pengampunan. Engkau akan melakukan itu yang terbaik buat aku. Dan biarlah malam ini saudara, yang punya kepahitan saudara bisa sebut nama orang ini. Sebut supaya iblis mendengar malam ini bahwa engkau benar-benar malam ini sudah melupakan dan mengasihi orang yang selama ini iblis taruh di hatimu, yang selama ini iblis taruh di pemandangan, di pikiranmu untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatannya yang menyakitkan dan merugikan saudara bertahun-tahun. Yuk malam ini ambil satu tindakan profetik supaya iblis mendengar bahwa saudara dan saya sudah melupakan dan mengasihi orang yang selama ini selalu ada di hati saudara, jengkel, marah. Yuk, saudara berkata-kata, Tuhan, aku melupakan mengampuni. Aku melupakan mengampuni orang yang menyakiti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini terjadi sukacita. Di mana kami yang tadinya cuma sia-sia nol, hari ini kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa ketika kami mendeklar nama orang yang kami ingat terus selama ini. Terpuji namamu Bapa, Engkau memberi kekuatan, kesehatan buat setiap kami, berkat-Mu, Engkau pulihkan setiap rumah tangga, dan Engkau memberkati setiap kami yang sudah melayani malam ini jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, biar malam ini kami tidur dengan nyenyak karena hati kami sudah dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Kami tidak lagi ingin marah, kami tidak lagi hidup dalam sakit hati. Biar kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beristirahat.